Oke, di ajang Gias 2026 ini itu tampaknya lebih berwarna dibandingkan Gias 2025 lalu ya. Banyak sekali model yang dihadirkan di sini sekarang dan Hyundai juga menghadirkan beberapa model. Ioniq 3 diperkenalkan. Kemudian ada Nera Prototype, ada Staria Electric dan di sebelah saya sudah ada Ioniq 9. Sebenarnya model ini sudah diperkenalkan juga waktu itu di teaser gitu ya. Waktu itu pada saat ajang press conference, salah satu press conference Hyundai, dan kini resmi hadir dan meluncur dan sudah ada harga jualnya dari Ioniq 9 ini. Lantas seperti apa mobilnya? Oke, jadi seperti kita tahu semua ya, Ioniq adalah model listrik dari Hyundai yang sudah kita kenal sebelumnya. Ada Ioniq 5, ada Ioniq 6, ini Ioniq 9, kemudian ada yang kecil di belakang tuh kalau kelihatan Ioniq 3, dan ini Ioniq 9, flagshipnya mereka dimensinya besar banget, dia mencapai 5 meter dan dia penggeraknya full listrik. Bedanya Ioniq, semua tipe Ioniq dibandingkan dengan misalkan Kona Electric ya. Jadi kalau Ioniq itu benar-benar dibangun platformnya untuk mobil listrik. Nah, di mobil ini platformnya adalah eGMP yang juga digunakan di Ioniq 5, Ioniq 6. Jadi benar-benar platform yang dikhususkan untuk mobil listrik mereka. Dan pada ajang Gias 2026 ini sudah ada harga jualnya. Khusus selama Gias 2026 berlangsung, itu Hyundai membanderol Ioniq 9 ini dengan harga 1.490 juta rupiah. Artinya saat ini menjadi model Hyundai yang paling mahal saat ini di Indonesia, tapi rasanya saya sudah lihat overview-nya seperti apa, ya cukup worth it sih dengan harga tersebut. Tapi nanti akan mengalami lonjakan harga setelah ajang Gias 2026. Nah, kita lihat dulu bagian depan seperti apa. Ini dia khasnya sekali dari Ioniq, lampunya yang kotak-kotak seperti ini ya, karena dia mengusung parametric pixel yang sudah ada juga di Hyundai Ioniq 5. Dan bahasa desain itu benar-benar apa ya, out of the box itu Hyundai. Ini benar-benar kotak-kotak nih, sini ada aksen kotak-kotak lagi, tapi secara design wise dia itu membulat. Kemudian lampu utamanya di bagian bawah, ini mirip juga dengan Ioniq 5 ya, kotak-kotak gitu. Panjang mobil ini 5 meter, dia sedikit lebih pendek dibandingkan Palisade yang generasi terbaru ya, tapi terlihat sih besar juga sih sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dibalik kap motor ini, apakah bisa dibuka. Nah, ada front trunk-nya, tapi memang front trunk-nya nggak gitu dalam karena di balik front trunk ini dia tersimpan motor listrik. Jadi Ioniq 9 yang hadir di Indonesia itu hanya satu spek saja seperti ini, motor ganda depan dan belakang, dan tenaganya sangat besar. Karena Ioniq 9 yang versi Indonesia ini masuk tuh memiliki motor listrik bertenaga total 440 PS serta torsi 700 Nm. Kemudian baterainya juga sangat besar. Nah, jadi mobil listrik tuh memang gimana ya? Sesuai dimensinya aja. Ketika mobil listrik itu besar, tentunya kapasitas baterainya akan besar, tentu akan memiliki jarak tempuh yang jauh. Dan terjadi juga di Hyundai Ioniq 9 ini. Baterainya itu 110,3 kWh. Artinya dia lebih besar dibandingkan BMW i7, dibandingkan Denza D9, dibandingkan Xpeng X9 itu lebih besar. Dan jarak tempuh WLTP-nya mencapai 620 km. Wow, itu benar-benar Hyundai bisa memanfaatkan dimensi yang besar, baterai juga besar, powernya besar, tapi range-nya juga jauh. Luar biasa. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ketika melihat bagian sampingnya, ini rasanya agak nggak cocok ya. Diberi nama Hyundai, lebih cocok Genesis. Karena benar-benar tuh kesannya tuh lebih premium dibandingkan sebuah mobil Hyundai gitu. Terus premiumnya tapi bukan ke arah yang sporty, dia ke arah yang benar-benar elegan. Itu perpaduan antara warnanya, kemudian perpaduan aksen warna list chrome-nya juga aluminium brush. Peleknya ini benar-benar pelek yang agak Genesis gitu ya. Tapi Hyundai menamainya dengan Hyundai, ya udah deh, nggak apa-apa. Dan yang saya suka dari mobil ini adalah Ioniq itu biasanya kalau nggak bulat banget, kotak banget. Ioniq 5 itu kotak banget bentuknya. Ioniq 6 tuh bulat banget. Nah, di sini tuh pas gitu, bulat yang nggak terlalu bulat, ya bulat sih, tapi entah kenapa ini perpaduan yang harmonis untuk desainnya, dan dia benar-benar mencirikan, menggambarkan sebuah SUV yang flagship gitu ya.
mantep banget. Nah, tapi yang saya bingung adalah dia masih menggunakan door handle flash seperti ini. Ya, kalau di Cina emang nggak boleh sih, tapi di Korea Selatan rasanya masih boleh. Dan untuk pertama kalinya ada mobil di Indonesia yang boleh menggunakan spion kamera. Dulu tuh EV9 yang merupakan saudara dari Ioniq 9 ini nggak boleh, jadi yang beredar di jalan tuh pakai spion biasa. Sekarang Ioniq 9 tampaknya lolos dengan menggunakan spion digital seperti ini. Dan pelek dia menggunakan diameter ring 21 yang dibalut dengan ban yang masih cukup tebal, yaitu 285/45. Dan dimensi mobil ini bisa dilihat sangat-sangat panjang, karena panjangnya itu mencapai 5045 mm, jadi 5 meter lebih. Tapi overall ini mobil yang gimana ya, untuk harga 1,4 miliar dengan desain seperti ini tuh rasanya terbayarkan gitu dari segi desain. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan bagian belakangnya nggak kalah keren, nggak kalah menarik, bisa dilihat ya. Apa ya, clean, sleek, tapi memang ada pendek di belakangnya bagian sini. Tapi ya tetap keren gitu. Terus juga lampunya juga masih parametric pixel ya, mereka menyebutnya. Ini lampu stop lampnya, lampu standnya juga kayak Palisade yang terang banget. Dan ini adalah dirt brake lampnya. Jadi ini sempat viral di sosmed, itu terang banget kalau direm. Dan kebangetan sih kalau orang masih nabrak ini mobil ngerem ya, karena benar-benar terang banget sih full dirt brake lampnya ini. Kemudian bagian bawah nih Ioniq 9, Ioniq 9, H-Track itu merupakan versi AWD dari sebuah mobil listrik Ioniq ya, Hyundai Ioniq, tapi tidak masuk di Ioniq 5N. Karena kita buka, bagasinya sudah elektrik. Oh ya, ada rear wiper. Nice, karena banyak kan mobil modern tuh nggak ada rear wipernya ya. Ioniq 5 juga nggak ada di Indonesia, tapi di mobil ini ada untungnya. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini bagasinya dia tuh ada dirt row seat nih, ada baris ketiga ya, tapi bisa lihat ini luas banget. Itu semua udah elektrik. Tuh kita buka baris ketiganya. Bentar, karena elektrik jadi agak butuh waktu ya. Tuh, masih bisa nyimpen koper besar loh, ini 2 kali ya. Mirip Palisade juga kayak gini nih. Dibuka tapi masih luas. Kemudian di balik bagasi ini kita lihat, nah ini untuk menyimpan toolbox. Ban serep, nggak ada ban serep, jadi ada tire repair kit saja. Kemudian coba kita lipat baris ketiganya. Oh ini baris kedua. Baris kedua juga dari sini, ini mirip Palisade banget sih. Oh ini semuanya kelipat nih sampai baris depannya. Fleksibel sekali, tapi semoga nggak kayak Palisade yang awal ya. Karena terjadi insiden di Amerika kan, joknya melipat, tapi dia tidak menahan gitu. Harusnya di mobil ini udah sempurna, udah ada teknologi yang bisa menahan barang ketika terjepit. Dan ini yang bener-bener Ioniq banget. Buka chargerannya, karena semuanya elektrik dari Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 9. Jadi nggak main manual-manual gitu ya. Nah, dia sudah dilengkapi dengan DC fast charging, ultra fast charging. Kalau nggak salah tuh sama dengan EV9 ya, di 380 kW dia bisa menangkap daya. Jadi dari 10% sampai 80% itu disebutkan dengan baterai yang sangat besar ya, 110 kW. Itu bisa tuntas dalam waktu 20 sampai 24 menit saja. Kita lihat bagian baris ketiganya. Apakah masuk akal untuk dimasuki orang dewasa seperti saya? Dan ini dia ruang interior dari Ioniq 9. Ini sekarang saya berada di baris paling belakang ya, baris ketiganya. Sebenarnya masih lega loh. Tuh, bisa dilihat ya. Emang untuk ruang kaki sih, untuk tinggi saya yang 170 cm tuh nggak terlalu luas sih. Tapi masih apa ya, ya dengan dimensi panjang banget kayak 5 meter tuh, saya sih nggak masalah duduk di sini ya. Cuman ya nggak terlalu nyaman sih emang. Terus bisa direbahin lagi dengan electrical seperti ini. Kirinya juga. Memang tidak menambah legroom, tapi menambah relax gitu belakangnya. Jadi headroomnya juga aman. Wah, nice banget nih. Kemudian kelengkapan ada USB, Type-C, sama dengan Palisade ya. Jadi semuanya itu udah fast charging 100 watt, semuanya udah 100 watt di sini. Dan semuanya USB, Type-C. Nice banget. Blower juga sampai belakang. Jadi aman untuk duduk di bangku baris ketiga, nggak akan kepanasan. Oke, sekarang kita ke baris keduanya. Memang untuk bahan joknya nggak terlalu empuk sih, beda dengan baris keduanya. Tapi rasanya nggak apa-apa juga duduk belakangnya, enak kok. Let's go, kita pindah ke baris kedua. Feature wise mirip Palisade ini. Joknya juga ini ya, captain seat tengahnya. Ini paling mundur seperti ini ya. Wah, enak. Duduk di bangku baris ketiganya. Apakah dia bisa zero gravity? Karena di Palisade tuh bisa. Coba ya, kita tes dulu. Oh, paling rebah sih gini. Dan dia nggak ada. Ada nih. Ada. Nah, ini untuk footrestnya. Tapi ya gini jadinya ya, nggak terlalu lega. Memang ini bukan MPV boxy gitu ya, seperti Denza D9 atau Xpeng X9. Jadi memang se-fleksibel-fleksibelnya bangku baris kedua dari sebuah SUV nggak akan lebih fleksibel dibandingkan sebuah MPV boxy sliding door gitu ya. Tapi nggak masalah, ini joknya masih sangat nyaman, semuanya electrical. Ada armrest juga, armrestnya di sini ya. Di sini untuk bagian kanannya mengandalkan yang ada di door trim. Sayangnya nggak ada kuncinya. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa lihat ada panorama sunroof yang sangat besar sebenarnya.
Terus juga untuk mengatur AC, untuk mengatur cooling seat dan heater seat ada di bagian sini semuanya. Dan ada laci yang cukup luas ya. Tapi ini hanya laci sih sebenarnya, bukan kulkas seperti di Denza gitu ya. Tapi nggak masalah lah. Ini headroom sih aman banget pokoknya. Terus juga legroom juga leluasa banget lah. Spec wise, feature wise, terus juga keleluasan kabin tuh agak mirip dengan Palisade. Palisade versi listrik lah, tapi dengan desain yang berbeda ya. Terus juga ada ini sunblind di bagian kanannya. Nah, untuk desainnya kayak handle pintu itu mirip dengan Ioniq 5 ya. Seperti ini. Ada cup holder bagian tengah, nggak ada meja. Nah, saya sayangkan tuh, saya komentari juga sebenarnya Palisade itu dengan harga tersebut, dengan Ioniq 9 juga harga 1,4 ya. Kenapa tidak ada rear seat entertainment gitu? Padahal kalau ditambahin kayaknya lebih mantep gitu, agak lebih premium kesannya kan, karena di Xpeng X9 tuh ada rear seat entertainment-nya, ada RS ini yang sangat besar layarnya, itu tentu akan menambah value-nya gitu. Sayang nggak ada. Nah, untuk laci ini juga menarik, bisa dibuka dari belakang dan juga dari depan seperti ini. Oke, untuk jok juga bisa diatur di sini, nggak usah nyuruh driver Anda jadinya. Oke, sekarang kita bahas bagian depannya. Dan ini dia ruang interior dari Ioniq 9, lagi-lagi ya, agak mirip Palisade, tapi ya dikemas dia lebih modern gitu, lebih futuristik. Perpaduan warnanya, nih penggunaan aluminium brush di sini ya, terus dipadukan dengan aksen ini keren nih. Tuh kaligrafi ini mungkin tipenya ya, karena tipe Palisade tertinggi juga dia kaligrafi. Dan untuk warnanya tuh hitam ya, full hitam untuk jok. Di sini aluminium brush lagi. Terus yang namanya di mobil Hyundai itu selalu banyak banget tombol fisik. Itu yang saya suka dari mobil Hyundai dari waktu ke waktu. Jadi bisa dilihat nih, tombol fisik masih banyak. AC juga masih bisa diatur tombol fisik. Tuh auto hold, drive mode, kamera 360 semua ada tersedia gitu. Di stereo juga masih lengkap. Tuh, untuk buka panoramik, untuk ngatur spion, masih lengkap semuanya. Itulah mobil Hyundai yang saya suka tuh selalu tombol fisiknya banyak gitu ya. Layarnya sudah menggunakan layar yang Hyundai terbaru ya, yang Palisade juga seperti ini. Layar curving display, ini entertainment-nya, ini sama casternya. Tapi sayang nggak bisa dioperasikan karena kami tidak memegang kunci saat ini. Terus juga ini setirnya sama dengan Palisade ya, yang udah model seperti ini, 3-spoke tapi minimalis gitu dan agak floating, desainnya keren. Ini untuk regenerative braking ini. Regenerative braking aja tuh pakai tombol fisik gitu. Itu saya suka selalu Hyundai. Safety first. Dan gampang gitu ngoperasin kalau pakai tombol fisik. Terus juga untuk shifternya ada di sini sama dengan Ioniq 5, Ioniq 6, Palisade, Santa Fe semua udah di sini. Start button di sini. Saya nggak ada kuncinya. Kemudian juga udah ada fingerprint, fitur fingerprint. Jadi kalau ini diaktifkan sebenarnya Anda tidak perlu lagi membawa anak kunci, hanya perlu fingerprint Anda untuk menjalankan mobil ini. Dan center console mobil ini terbilang gede banget ya. Dengan tempat penyimpanan, sini ada center console yang tadi saya bilang, bisa dibuka depan atau belakang. Ada 2 buah cup holder, ada wireless charging, terus drive mode ya ada di sini ya, auto hold semua, handbrake-nya ada di sini ya. Ini di Hyundai banget nih kayak gini nih. Untuk membuka kap motor depan itu juga sudah elektrik semuanya. Untuk membuka chargeran juga bisa dari sini. Dan fitur ini, fitur andalan Hyundai UVC ini ada di Tucson, ada di Santa Fe juga ada. Kemudian di sini ada 3 buah USB port nih, Type C. Jadi karena mobil banyak banget Type C, USB Type C-nya, gadget Anda, smartphone Anda nggak mungkin lowbat deh, asalkan Anda bawa kabelnya. Dan spion, nah yes, spionnya sudah digital seperti ini. Ini sejujurnya keren, jadi minimalis mobilnya, jadi futuristik gitu ya. Tapi memang waktu dicoba, waktu membawa jalan gitu, saya pernah coba di EV9 itu rasanya emang agak apa ya, something new gitu. Jadi butuh kebiasaan untuk bawanya gitu. Terus juga untuk material, udahlah ini mobil mahal, udah semuanya tuh soft touch semua ya, nggak usah dipusingin lagi. Terus juga untuk posisi berkendara juga, terus dia juga ada leg rest ya, sama dengan Ioniq 5 yang sebenarnya butuh nggak butuh tapi dia punya gitu loh. Yes, jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Hyundai Ioniq 9. Jadi bagaimana menurut Anda dengan harga 1,5 miliar kurang 10 juta itu, apakah worth it? Menurut saya sih worth it aja menurut kami. Karena desainnya ganteng banget, kemudian range-nya jauh, tenaganya besar, fiturnya banyak. Ya, kita lihat aja apakah dia bisa bersaing dengan, sebenarnya dia harus bersaing dengan pesaing utamanya, yaitu tuh yang ada di situ tuh, Xpeng X9 tuh. Karena harganya lebih murah, ya memang dia MPV sih, tapi rasanya tuh dengan apa ya, segmentasi harga segitu tuh agak berat. Tapi ya mungkin loyalis Hyundai atau yang mungkin suka SUV ya, ini salah satunya pilihan yang paling worth it saat ini di Indonesia untuk SUV EV premium. Kliklah jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah.
Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.